Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lu Fan pun menyebut membunuh pahlawan pelindung nasional tidak akan menghentikan negara Taiki untuk mengejar dirinya. Lu Fan pun bertanya apakah Jin Jaeshi ingat apa yang dirinya katakan sebelumnya. Jin Jaeshi pun bertanya apa yang Lu Fan ingin lakukan. Lu Fan pun menyebut bahwa dirinya akan membuat Jin Jaeshi menyaksikan saat dirinya membantai setiap prajurit negara Taiki yang ada di bawah komando Jin Jaeshi. Setelahnya, Lu Fan pun memenggal kepala Jin Jaeshi. Jian Ying pun bertanya dan menyebut bahwa 5 pahlawan nasional negara Taiki semuanya telah meninggal. Bagaimana mereka akan menjelaskannya? Han Jie juga bertanya mengenai perasaan Lu Fan saat ini setelah melakukan hal ini. Apakah ada yang tidak nyaman? Sedangkan Qiu Qiu bertanya haruskah mereka bergegas dan membersihkan tempat kejadian. Xiao Man pun menyebut bahwa siapapun tidak akan pernah menyangka bahwa Jin Jaeshi, sang pemimpin 5 pahlawan nasional, akan terbunuh begitu saja. Lu Fan pun bertanya siapa bilang mereka semua mati. Mendengar hal ini, Qiu Qiu pun menyadari maksud Lu Fan dan menyebut bahwa Lu Fan jangan-jangan ingin melakukan hal itu. Dan benar saja, Holy Dragon seketika mengaktifkan skill Puppet, dan seketika kelima pahlawan kerajaan Taiki pun bangkit. Lu Fan pun menyebut bahwa mereka membunuh banyak sekali orang dari negara naga. Bagaimana dirinya bisa membiarkan mereka mati begitu mudah? Kemudian tak berselang lama, pasukan yang dipimpin Li Tai pun datang. Saat itu Li Tai pun kaget melihat Jin Jaeshi dan pahlawan yang lain sedang berdiri di depan portal. Li Tai pun bertanya-tanya mengapa para bangsawan semuanya ada di sini. Segera Li Tai turun dari kudanya dan memberi hormat kepada mereka. Serta Li Tai ingin melapor kepada tuannya bahwa Jin Jaian telah mengirim kabar. Negara naga sudah tahu bahwa susunan teleportasi telah dihancurkan. Han Panbei dan Marquis Genbei beserta Tu Jing telah mengirim orang ke perbatasan. Namun dari semua laporan yang telah dilaporkan oleh Li Tai, sama sekali tidak direspon oleh Jin Jaeshi. Dan ini membuat Li Tai bingung. Li Tai pun bertanya-tanya apakah maksudnya dirinya datang terlambat. Dilihat dari kejadiannya, Jin Jaeshi pasti sudah membunuh Lu Fan. Lalu di saat itu Lu Fan berjalan keluar dengan santainya, serta bertanya kepada Li Tai siapakah yang memberi Li Tai keberanian untuk menyerang negara naga. Li Tai pun sangat kaget melihat Lu Fan masih hidup. Segera Li Tai menginstruksikan semua pasukan untuk segera membunuh Lu Fan. Namun di saat Li Tai ingin bergerak, tiba-tiba Li In Yong sudah lebih dulu melepaskan anak panahnya hingga membuat Li Tai terlempar. Mereka pun sangat kaget melihat respon dari 5 pahlawan. Para tentara pun bertanya kepada Li Tai apakah baik-baik saja. Namun di saat yang sama, makhluk summon milik Jin Jaeshi menyerang pasukan Li Tai tanpa ampun. Li Tai yang syok pun bertanya kepada Jin Jaeshi mengapa Jin Jaeshi melakukan ini. Lu Fan pun merespon Li Tai dan mengatakan bahwa itu sudah pasti. Karena mereka semua pahlawan dari negara Taiki sudah menjadi anjing peliharaannya. Melihat pemimpinnya menjadi mayat, Li Tai sangat marah dan seketika maju menyerang Lu Fan. Namun di saat yang sama, Choi Hon Suk maju dan melumpuhkan Li Tai. Lu Fan pun menatap Li Tai dengan tatapan yang merendahkan.
dan bertanya dengan apa Li Tai ingin melawan dirinya. Li Tai pun seketika meminta Lu Fan untuk segera membunuh dirinya atau Lu Fan bisa menyiksa dirinya. Segera Jin Jaisi mencengkram leher Li Tai dengan summonnya. Lu Fan pun meminta Li Tai untuk menyimpan energinya. Li Tai pun bertanya apa yang sedang Lu Fan coba lakukan. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya akan memberi Li Tai satu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Li Tai pun mengerti dirinya akan bicara. Lalu setelah beberapa penyiksaan, Li Tai pun bersumpah demi surga. Dirinya sudah menceritakan kepada Lu Fan semua yang dirinya tahu. Xiao Man pun tidak menyangka bahwa negara Taiki akan seperti ini. Hanya untuk membunuh Lu Fan akan mengirim tidak hanya 5 pahlawan nasional, tetapi juga 2 legion militer elit. Qiu Qiu pun menyebut bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan jasad Wuhan di sekitar sini. Sepertinya dia benar-benar melarikan diri seperti yang Li Tai katakan. Lalu Han Jie pun bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka menghancurkan susunan teleportasi. Negara naga berjarak ribuan mil dari sini. Dan legion dewa pembantaian ditempatkan di dekatnya. Lalu Jiang Ying pun bertanya, haruskah mereka menuju perbatasan dan bertemu dengan pasukan Marquis Genbei kelima? Lalu Lu Fan pun menyebut gulungan teleportasi acak tidak dapat melampaui peta saat ini. Prioritas utama pertama adalah menemukan Guhan sebelum Legion Dewa Pembantaian melakukannya. Kemudian Li Tai pun mengatakan bahwa dirinya sudah menceritakan semua yang dirinya tahu. Dan di saat itu juga makhluk summon Jin Jaisi menusuk tubuh Li Tai. Li Tai pun mengatakan bahwa Lu Fan berbohong kepadanya. Lu Fan pun menekankan bahwa dirinya tidak pernah berjanji untuk mengampuni Li Tai. Jika Li Tai tidak mati, bagaimana dirinya bisa menghadapi para prajurit negara naga yang telah gugur? Kemudian Lu Fan pun kini telah tiba di Camp Legion Dewa Pembantaian. Dan Lu Fan telah menggunakan Fever Figure untuk mencari jejak Guhan. Lalu di pusat komando, seorang komandan mengatakan bahwa saat bala bantuan negara naga tiba, Jin Jaisi pasti sudah membantai bocah nakal dari negara naga itu. Kelima pahlawan nasional menyerang bersama. Tidak mungkin mereka tidak bisa membunuhnya. Dan nyatanya di tempat yang sama Jin Jaisi sudah berada di pusat komando. Lalu para petugas pun seketika kaget melihat Jin Jaisi muncul dari arah belakang mereka. Komandan pun memberitahu Jin Jaisi bahwa Li Tai telah memimpin anak buahnya ke Dead Sea untuk melapor berita ini kepada Jin Jaisi. Petugas pun berharap Jin Jaisi sudah bertemu dengan Li Tai. Namun secara tiba-tiba Jin Jaisi seketika membunuh komandan ini hingga meledakkan tubuhnya. Kejadian ini pun disaksikan oleh tentara lainnya. Mereka pun seketika berteriak dan menyebut Jin Jaisi baru saja membunuh seorang komandan. Dan segera mereka mulai lari keluar ruangan. Namun Jin Jaisi tidak membiarkan hal itu terjadi dan seketika makhluk summon Jin Jaisi menggila dan mulai membunuh semua tentara yang ada. Di saat salah seorang tentara hampir bisa melarikan diri, tiba-tiba salah satu potongan tubuh tentara terlempar kepadanya hingga membuat tentara itu terdiam. Saat melihat keluar, nyatanya Demon 9 Alam sudah menunggu mereka. Dengan ini, mereka pun menghadapi jalan buntu. Dan di belakang mereka, Jin Jaisi sedang mendekat. Dan pada akhirnya, tentara yang tersisa dibunuh tanpa ampun oleh makhluk summon Jin Jaisi. Dan tidak menyisakan satu tentara pun. Kemudian berpindah ke mansion keluarga Jin di negara Taiki. Jin Jaian masih berusaha menelpon Li Tai beserta pasukannya. Namun tidak mendapat jawaban. Jin Jaisi pun bertanya-tanya mengapa mereka tidak menjawab. Lalu Jin Jaian kini terhubung dengan markas pasukan pembunuh dewa. Jin Jaian pun seketika meminta mereka untuk membawa pasukannya ke Dungeon Dead Sea sekarang. Jika mereka melihat Li Tai, maka minta dia untuk segera menghubungi dirinya. Namun di saat itu dari telepon terjadi sebuah kegaduhan. Seseorang memberitahu Jin Jaian ini adalah situasi yang buruk. Ada 9 orang di luar. Dan tak berselang lama sebuah ledakan pun terjadi hingga panggilan tiba-tiba terputus. Jin Jaian pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan ini mereka harus mengirim seseorang untuk segera melihatnya. Lalu sekretaris pun datang dan memberitahu Jin Jaian bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi.
Tentara pembunuh dewa telah gagal dalam upaya untuk menghentikan negara naga, dan seorang guru dari negara naga sedang berusaha menembus blokade dan memaksa jalan ke Forest of Divine Bones. Jin Jae-an pun sangat kaget mendengarnya. Kemudian di waktu yang sama di perbatasan antara negara Taiki dan negara Naga. Saat ini kapal perang serta pasukan kelelawar bersiap untuk menyerang pasukan Griffon yang bersiap melintas. Lu Fei pun mengatakan bahwa sekuat 781 dari resimen negara Naga, pasukan Griffin telah diperintahkan untuk menyelidiki serangan di camp kerajaan Naga oleh kelompok pagan. Dengan ini mereka meminta izin untuk melintas. Lalu seorang kapten merespon hal ini dan menyebut bahwa tempat ini adalah wilayah negara Taiki. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran akan dianggap sebagai target serangan. Kemudian seorang tentara memberitahu kaptennya bahwa musuh mereka saat ini adalah pasukan Griffon negara naga. Jika mereka mencoba menghentikan pasukan Griffon, mereka yang akan mengalami kerugian. Dikatakan bahwa pasukan Griffon negara naga sangat kuat. Jika mereka dapat menjatuhkan pasukan Griffon, pasukan pembunuh dewa mereka akan menjadi teratas dari 3 kartu truf. Kapten pun memberitahu semua pasukan untuk bersiap-siap bertempur. Jika pasukan Griffon mulai berteriak, maka segera lepaskan serangan. Kembali Luffy mengatakan bahwa 3 penatua kerajaan naga dan Marquis Jinbei telah mengirim surat ke Mansion Jin. Jika mereka tidak segera memberi jalan, mereka akan menanggung konsekuensinya. Namun, Kapten pasukan pembasmi naga tiba-tiba memberikan instruksi untuk menyerang pasukan Griffon. Dan seketika senjata dari kapal perang mulai mengisi daya. Dan seketika serangan dilepaskan. Melihat hal ini, pasukan Griffon segera menghindari serangan ini. Lu Changkong pun menyebut bahwa mereka adalah orang-orang yang mengambil langkah pertama. Lu Fei pun seketika mengangkat senjatanya dan mengatakan bahwa dirinya akan memberikan perlindungan dan meminta pasukannya untuk memulai serangan area. Namun secara tiba-tiba dari belakang pasukan Griffon, sebuah serangan datang dan mengarah ke kapal perang kerajaan Taiki. Dan serangan ini pun dalam hitungan detik telah menghancurkan 3 kapal perang milik kerajaan Taiki. Mereka dari pasukan Griffon pun kaget dengan serangan ini. Sedangkan kapten kapal pun tidak percaya ini dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. 3 kapal perang dihancurkan hanya dengan 1 serangan. Dan saat ini para tentara pun berusaha memadamkan api dan sebagian menyiapkan perahu darurat. Namun di saat itu kapten kapal menyadari senjata yang baru saja menyerang kapal mereka. Itu adalah Burning Heaven Staff. Dirinya tidak berharap dia akan datang. Kekuatan pria ini sebanding dengan pahlawan nasional, dan legion pembunuh dewa saja tidak dapat menghentikan pria ini. Kemudian saat ini orang misterius ini meminta kepada semua tentara Taiki untuk mendengarkannya. Jika mereka bersikeras menghentikan dirinya, dirinya tidak keberatan membunuh orang. Dan pilihan sekarang ada di tangan mereka. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.